warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sahabudin, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Negeri Makassar tahun 2022, nomor pokok mahasiswa 2290 3149 5180. Pada saat ini, saya telah menyelesaikan studi dengan surat keterangan bebas studi sebagai berikut. Dan telah melakukan pendaftaran di ujian kinerja dengan surat pendaftaran sebagai berikut. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan pembelajaran inovatif pada uji kinerja dengan tema peningkatan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik dengan menerapkan model pembelajaran Problem Basic Learning di kelas 8C UPT SMP Islam Terpadu Nurul Asafa Takalar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu kembali untuk pembelajaran berikutnya yang melanjutkan pembelajaran kita. Bagaimana kabarnya hari ini semua? Baik. Ya, alhamdulillah sehat. Tolong ketua kelas disiapkan dulu. Say greeting to our teacher. Good morning, sir. Let's pray. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyina wa hifzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabina birahmatika ya arhamar rahimin. Sit down. Baik, terima kasih ketua kelas telah menyiapkan. Hari ini saya mau lihat siapa-siapa yang tidak hadir, atau mungkin ketua kelas bisa menyampaikan siapa yang tidak hadir hari ini. Dicek untuk depan ya, berapa orang? 2 orang. Baik, sebentar kita cek siapa namanya ya. Baik, anak-anakku sekalian, silakan duduk dengan tenang, duduk dengan nyaman, dengan santai. Kalau masih ada sampah di sekitar kalian bisa dipungut ya, supaya kita pembelajaran pada pagi hari ini memberikan kesan yang baik, kemudian memberikan manfaat untuk kita semua. Baik, sudah ya. Oke. Baik, anak-anakku sekalian, ada nggak yang ketika suatu saat atau ketika suatu waktu merasakan kemudian sakit perut dan buang air besar beberapa kali? Coba katakannya. Ya. Stop dulu. Oke, baik anak sekalian, mungkin ada yang bisa mewakili apa yang kalian rasakan pada saat itu. Ya, silakan. Oke ya. Ya, sakit perut, apalagi kan? Mual, ya agak besar suaranya. Muntah, ya sakit perut, mual dan muntah. Sakit perut, mual dan muntah. Inilah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, salah satu yang dijelaskan oleh temannya, yang dirasakan temannya, itulah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu penyakit atau kelainan pada sistem pencernaan pada manusia. Baik, anak sekalian, ada yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya tentang apa yang kita bahas? Ya, organ-organ sistem pencernaan makanan. Baik, baik anak sekalian, kita masih akan melanjutkan kegiatan pada pembelajaran hari ini. Kita akan menyelesaikan ya pada sistem pencernaan. Ini tadi disampaikan oleh temannya tentang diare ya. Jadi yang pernah dirasakan tadi sakit perut, mual seperti ini ya.
itu adalah diare. Apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, ada 3 ya. Setelah mengamati video, kemudian peserta didik mampu mendeskripsikan gangguan sistem pencernaan pada makanan pada manusia. Ya. Kemudian yang kedua, mengamati gambar. Setelah mengamati gambar dan membaca literatur serta melakukan diskusi dan presentasi, peserta didik mampu menganalisis gangguan pada sistem pencernaan makanan pada manusia. Kemudian yang ketiga, yaitu mampu menganalisis upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan pada manusia. Ya, bisa dilihat kita pembelajaran kita pada pagi hari ini ada pendekatan saintifik, metode diskusi, presentasi. Model pembelajaran yang kita gunakan adalah problem basic learning. Ada 3 teknik penilaian ya, sama dengan sebelumnya, ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah itu. Baik, anak sekalian, saya akan menampilkan sebuah video ya. Silakan simak dengan seksama terkait materi kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar IPA dengan materi gangguan pada sistem pencernaan manusia. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Pernahkah kamu mengalami perut melilit atau mual seperti pada gambar ini? Jika kalian pernah mengalami hal seperti ini, berarti ada gangguan pada organ pencernaan. Gangguan pada organ pencernaan umumnya berhubungan dengan makanan yang kita makan dan cara makan kita yang tidak sehat. Adalah makan yang tidak teratur. Kemudian, mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih. Penyebab berikutnya adalah mengkonsumsi makanan yang telah basi. Berikutnya penyebabnya adalah kurang mengkonsumsi makanan yang berserat dan terlalu banyak mengkonsumsi makanan pedas. Jadi ini adalah beberapa penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Adalah penyakit nyeri yang berasal dari lambung. Penyebab mah adalah pola makan yang tidak teratur, luka pada lapisan lambung, infeksi bakteri, dan juga stres. Nah, dapat kalian lihat di gambar yang sebelah kiri ini adalah gambar lambung yang sehat, sedangkan pada yang sebelah kanan ini adalah lambung yang terkena mah. Gejala dari penyakit mah adalah perut yang perih, mual, dan kembung. Cara mengatasinya adalah dengan minum obat sesuai resep dokter dan makan secara teratur. Berikutnya, apendisitis. Apendisitis atau nama lainnya adalah usus buntu. Baik anak sekalian, setelah melihat video pembelajaran tadi, mungkin di benak anakku sekalian muncul pertanyaan yang bisa mungkin disampaikan, mungkin 2 orang yang bisa mewakili teman-temannya untuk bertanya. Gangguan pada sistem pencernaan bisa terjadi. Ya. Baik, terima kasih Nak atas pertanyaannya. Pertanyaan dari dia itu mengapa gangguan pada sistem pencernaan bisa terjadi? Ya juga sih. Ya, baik. Mungkin ada yang lain yang bisa mengungkapkan pertanyaannya. Ustaz, bagaimana upaya untuk menjaga kesehatan dalam sistem pencernaan makanan? Bagaimana upaya menjaga sistem pencernaan atau kesehatan sistem pencernaan makanan? Oke, baik anak sekalian, terima kasih atas 2 pertanyaan tadi. Dari 2 pertanyaan tadi, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain. Nah, inilah yang anak sekalian yang harus kalian tahu jawabannya. Jadi
sebentar Bapak sekalian akan kembali bekerja kelompok, berkolaborasi, menelaah, kemudian membaca literatur, bekerja sama untuk mencari solusi dari masalah-masalah kemudian yang muncul dari pertanyaan setelah melihat materi video pembelajaran tadi. Silahkan kembali ke kelompoknya masing-masing berdasarkan kelompok pembelajaran yang telah kita susun sebelumnya ya. Baik, silahkan bergabung dengan kelompoknya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, silahkan. Baik anak sekalian, terima kasih telah kembali ke kelompoknya masing-masing. Silakan duduk dengan tenang, dengan nyaman. Di depan saya ini sudah ada LKPD beserta alat dan bahan untuk kegiatan kita pada kesempatan hari ini, termasuk bahan ajar ya. Saya akan membagikan LKPD-nya, kemudian diikuti petunjuk dari LKPD-nya dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan cara berkolaborasi, bekerja sama, menelaah, menganalisis hal-hal yang perlu dijawab di dalam LKPD. Baik ya, saya bagikan. Baik anak sekalian, saya telah membagikan LKPD-nya, kemudian bahan ajar, alat dan barang kegiatan kita pada kesempatan ini. Silakan dibuka, dibaca, kemudian bekerja, berkolaborasi, bekerja sama. Nanti di akhir pembelajaran akan ada beberapa kelompok yang akan melakukan presentasi. Ya, silakan. Ada yang buka buku, toh bagaimana? Ada sama? Ya, silakan dilihat petunjuk LKPD-nya. Mana guntingmu? Guntingmu, ya. Mana guntingmu? Silakan kalau sudah ditulis di kertas, ditempel di sini ya, tempel sesuai dengan petunjuk LKPD-nya. Tolong. Tidak apa? 4 ada masalah? Tidak ada ya? Ya, silakan dilihat.
Mana guntingmu? Ada? Kelompok 2 bisa ada masalah. Itu Oke, ini kami bekerja dengan yang aslinya. Nanti kami itu sudah diambil gambarnya.
Nah, ampun jadi ya. Ya, itu. Ya. Ini nanti bisa kita pakai. Bagus ya. Oke, tidak ada masalah ya. Silakan diisi tapi ini dulu. Sudah ya. Ayo silakan. Kelompok siapa yang mau? Saya. Dua kali. Baik, anak sekalian, kita sudah sampai di waktu untuk mempresentasikan hasil kegiatan anak sekalian. Kalian telah berkolaborasi, kemudian menelaah literatur untuk menghasilkan sebuah karya ya. Saya lihat anak sekalian sudah bagus semua, sudah selesai. Untuk berikutnya akan ada presentasi dari tiap kelompok. Siap-siap ya, kelompok 1 dan seterusnya. Baik, anak sekalian, untuk kesempatan pertama kita berikan dulu kesempatan kepada kelompok 1 yang akan diwakili oleh. Ya, oke, silakan nak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Gangguan pada sistem pencernaan. Apa itu disentri? Disentri adalah penyakit yang membuat penderitanya terus-menerus buang air besar yang terkadang bercampur dengan darah. Penyebab dari disentri: 1. Kuku jari yang kotor. 2. Tidak mencuci tangan sebelum makan. Dan ketiga, makanan yang tidak higienis. Gejalanya adalah demam dan tidak nafsu makan, serta diare yang tak henti-henti sampai buang air besar disertai darah.
Upaya menanggulanginya jika sudah terkena, segera periksakan ke dokter atau langsung dirujuk ke rumah sakit untuk dirawat. Sekian persentase dari kami. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inilah hasil karya dari kelompok 1 yang sekaligus telah dipresentasikan oleh perwakilan kelompoknya. Bagus ya, presentasi juga yang menarik. Beri tepuk tangan nih Maria untuk kelompok. Baik, kita melangkah sekarang ke kelompok 2. Ayo, siapa yang bertanggung jawab di kelompok 2? Oke, silakan Aina menghadap dulu hasilnya, setelah itu kemudian baru dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mani, perwakilan dari kelompok 2. Materi kami adalah penyakit disentri. 1. Penyakit disentri. Penyakit ini membuat penderita terus-menerus buang air besar yang terkadang mencampur darah. 2. Penyakit disentri ini dapat disebabkan karena adanya kotoran yang masuk ke dalam mulut lalu masuk ke dalam sistem pencernaan dan mengganggu sistem pencernaan. 3. Bergejala demam disertai nafsu makan yang menghilang, lalu datangnya diare yang tak berhenti. 4. Selalu memperhatikan asupan yang akan dimasukkan ke dalam mulut. Jangan sampai terdapat kotoran yang masuk ke dalam mulut lalu mengganggu sistem pencernaan. Jika memang sudah terkena, minumlah obat yang dapat membunuh bakteri dalam perut dan periksalah ke dokter jika memang terpapar. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini hasil karya. Ini hasil karya dari kelompok 2 tentang penyakit disentri ya. Kalau tadi potret, landscape ini potret. Penyajian karya yang bagus, presentasi juga yang bagus. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Baik, sekarang kita melangkah ke kelompok 3. Siapa yang mewakili kelompok 3? Ya, oke. Silakan. Berikutnya kita sudah sampai di kelompok 5. Siapa yang mau presentasikan? Ya, silakan. Gimana bedakan? Perkenalkan, saya Salwa Salsabila dari kelompok 5. Saya akan mempresentasikan sistem pencernaan manusia. Apa itu MAG? Penyakit ini menyebabkan terjadinya peradangan atau iritasi pada lapisan lambung. Penyebabnya diantaranya pola makan tidak teratur, sering mengonsumsi makan pedas atau yang kadar lemaknya tinggi seperti gorengan, gaya hidup tak sehat seperti merokok atau kebanyakan minuman-minuman beralkohol, kelebihan besar badan atau obesitas, sedang menjalani pengobatan tertentu seperti antibiotik, aspirin, steroid, dan pil KB, stres atau kelelahan. Gejalanya, gejala MAG misalnya keluhan sakit perut, mual, muntah, dada terasa nyeri seperti terbakar, kembung, begah, dan mulut terasa asam. Upaya menanggulangi untuk mencegah risiko sembelit, sehari Anda harus melakukan beberapa tips berikut yang sederhana. 1. Sertakan makanan kaya serat. 2. Kelebihan asupan kafein. 3. Obat-obatan. Kelompok 1, penyakit disentri. Beberapa penyebab adalah kuku, jari yang kotor, tidak mencuci tangan sebelum makan, makanan yang tidak higienis. Kelompok 4, penyakit diare dapat disebabkan karena jajan sembarangan, makan dengan tangan kotor, sering minum air dan tidak dimasak.
dan memakan makanan yang kurang higienis. Inilah hasil presentasi kami. Sekian, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari kelompok 5 telah mempresentasikan dengan sangat baik hasil diskusi kolaborasi kelompoknya. Ini ya hasilnya. Kita kalian yang lain bisa perhatikan. Beri semangat atau tepuk tangan yang meriah. Baik, anak sekalian, kita sudah sampai di akhir pembelajaran kita. Sebelum kita tutup, mungkin anak sekalian ada yang bisa membantu saya untuk menarik kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, ya, dari kelompok 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kumara Karin dari kelompok 4 akan menyimpulkan materi kita pada hari ini, yaitu gangguan pada sistem pencernaan dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Pertama, obesitas, karies gigi, ma atau gastritis, hepatitis, diare, konstipasi, dan gejala kekurangan vitamin. Sekian kesimpulan dari saya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, anak sekalian, sebelum kita tutup pembelajaran kita pagi hari ini, saya akan membagikan soal evaluasi untuk mengukur sejauh mana pemahaman anak sekalian dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa ditulis namanya ya. Iya, dilarikan dulu ya. Oke, silakan dikerjakan, waktunya 5 menit.
Oke, saya stop. Waktu habis ya. Oke, silakan dikumpul. Kita sudah selesai ya. Silakan kita kelompok bawa ke depan. Ya, bersama dengan bahan ajarnya saja. Bahan ajarnya. Ya, seperti itu. Oke, terakhir ya. Sebelum saya tutup, saya akan mengajak kita refleksi sama-sama pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kalau kalian senang, suka atau bahagia, silakan dengan seperti ini ya. Tapi dosa dulu tunjukkan, nanti saya kasih kode. Kalau tidak suka, tidak senang atau sedih, silakan dengan seperti ini. Ya, itu kalau tidak suka. Oke, saya berikan apa-apa ya. 1, 2, 3. Oh, berarti ya oke. Berarti senang semua ya. Baik anak sekalian, hari ini kita sudah sampai di penghujung. Untuk pembelajaran berikutnya silakan dibaca-baca di asramanya tentang zat aditif dan zat adiktif. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan, diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa melanjutkan pembelajaran kita yang akan datang. Kita kelas, mana yang kelas? Iya, silakan disiapkan dulu.